Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-unboxing power supply dan juga nge-review casing ya. Ini dua-duanya dari brand Formula V line teman-teman ya. Ini brand memang gue baru denger juga, tapi untuk distributornya dia resmi ya. Dia dipegang sama distributor DTG ya, distributor kesayangan kita semua. Dan buat teman-teman yang belum tahu, DTG itu yang pegang Corsair, NZXT, V-Color ya. Jadi ini memang brandnya cakep ya. Untuk power supply-nya di harga 850 ribuan ya, untuk 650 watt, garansinya 7 tahun teman-teman. Dan untuk casingnya ini si Crystal U9 PS ya. Yang PS ini dia dapat 4 fan dan emang kualitasnya udah cakep banget kalian kalau baca di websitenya. Dan casingnya harga 1 jutaan, tapi rasanya kayak casing 3 jutaan. Gue nggak bohong, ini secakep itu guys ya. Dan di video kali ini kita akan rakit teman-teman. Karena casingnya tipenya ATX, gue akan pakai komponen ATX ya. Ini B850, ada Ryzen 5 75F, ada RAM 2x16, sama ada NVMe. Buat VGA-nya kita pakai yang putih juga, RTX 5060 Ti. Sama nanti, ini kan power supply kabelnya hitam, gue mau pakai extension warna putih biar serba putih. Sama pakai water cooling juga 360, karena casing ini support water cooling 360 di atas. Tadinya gue mau pasang fan reverse di bawah ya, karena memang dia tuh support 2 fan reverse di bagian bawah, cuman saya tidak ada stok fan reverse, jadi yang bawah akan gua kosongin teman-teman. Intinya dia bisa aja kalau kalian mau pakai fan reverse ya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan si komponen-komponen ini ke dalam casingnya ya. Casing udah di depan kita teman-teman ya, si Formula V line Crystal U9 yang udah dapat 4 fan ya, 3 reverse, 1 forward ya. Jadi kalian rakit di casing ini udah simple banget, tinggal pasang water cooling di atas sama 2 reverse di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau nambahin, kalaupun nggak nambahin ya nggak apa-apa, karena di sini udah intake 3, nanti exhaustnya 4, itu sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Dan sini tombol-tombolnya di sini nih, power, audio jack, type C sama USB 3 ya. Nah, ini udah enak banget guys, lega banget ngerakit di casing ini, satu-satu gak akan ribet ya. Dan ini build quality-nya bener cakep banget ya, sampai tempered glassnya mantep guys. Dia ada warna hitam, warna putih, ada stand buat graphic card juga kalau teman-teman perlu. Dan ini udah gua rapihin kabelnya ya, jadi kabel manajemennya masih enak teman-teman. Ini yang kabel dari casing ke sini semua ya, ini si USB 3, Type C dan kawan-kawan ya. Sama ini untuk fan yang 3 ini udah gua rapihin ke sini ya, jadi satu kabel begini. Kalau untuk fan belakang ini gue masih terpisah ya. Biasanya gue kadang suka sambungin RGB-nya sama water cooling. Nanti kalaupun kalian pakai casing ini ada kabel 8 pin atau kabel fan-fan, ini bisa lewat sini teman-teman ya. Ini kabel manajemennya udah enak, di sini ada velcro, di sini ada pengaitnya. Jadi udah sat-sat lah pokoknya ya. Lebih lengkapnya sampai cara buka casing ini udah gue jelasin di reviewnya ya. Nah sekarang kita pasang power supply-nya ya. FV650GD. Oke. Cuman sebelum itu gua mau pasang si extensionnya dulu teman-teman, biar jadi serba putih rakitannya ya. Oke. Ini 24 pinnya, kadang yang dipakai cuma 3 guys untuk rakitan yang kali ini. Gua nggak pakai controller RGB ya. 24 pin, terus 8 pin buat yang graphic card. Tinggal masukin aja guys ini mah. Sama 8 pin buat motherboard ya. Dan kalau power supply selama dia nyala guys, isinya nyala, bisa masuk ke Windows, itu udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi kita hanya fokus ke rakit PC-nya ya untuk kali ini. Nah, kita pasang sini. Udah gini kita udah tinggal sesuaikan dan kita baut aja. Saya ambil dulu bautnya 4 biji. Nah, masang power supply mah gampang guys. Oh, ini kayaknya kurang naik deh. Mana sih lubangnya? Nah, gitu guys. Jadi gua hanya pasang power supply,
motherboard, colok, mau water cooling sama VGA, udah simple. Karena fan-nya udah kepasang. Oh ya, pada saat datang kabel-kabel fan emang masih klewer-klewer ya, kalian bisa lihat di review. Ini kabel fan-nya udah gua rapihin. Kalau gue biasanya memang seperti itu, pada saat casing baru datang, misalkan dapat fan, kabel fan akan gue rapihin karena ini akan ngebantu gue pada saat proses rakit nanti. Sekarang kita masuk ke pemasangan motherboard ya. Ini udah pasti lega teman-teman. Cuman masukinnya ada hati-hati karena di sini ada stand graphic card teman-teman. Ya, ini bisa dilepas sih sebenarnya, cuman biarin aja guys. Oke, sesuaikan, dan kalau udah gini kita tinggal baut aja teman-teman ya. Kalau ATX biasanya ada 9 sampai 10 baut. Casing ini support motherboard yang BTF ya, yang colokan di belakang. Tapi sampai sejauh ini teman-teman ya, gue ngerakit PC, gue belum pernah kesampaian ngerakit yang motherboard BTF guys. Dan memang entah kenapa kok nyarinya susah juga ya. Atau memang cuman buat yang harga-harga mahal kelas atas doang ya itu motherboard ya. Yang harganya terjangkau soalnya motherboard seperti biasa pada umumnya yang colokannya di depan teman-teman. Oke, mana lagi ini sama terakhir di sini. Ini gue colok-colokin kabel dulu teman-teman ya. Habis itu kita pasang water cooling. Kabel manajemen udah kelar teman-teman. Dan bener aja karena casing yang lega, ini nggak ada susah-susahnya teman-teman. Sat-set banget semuanya pokoknya. Gampang. Karena kita pasang si radiatornya. Jadi memang enaknya langsung pakai water cooling. Kalaupun misalkan teman-teman mau pakai cooler tower, ya boleh-boleh aja guys, fleksibel. Kalau mau pakai cooler tower ya berarti di sini pasangnya 3 fan, 3 kali 120. 140-nya harusnya bisanya cuma 2 biji. Kalau misalkan teman-teman mau pakai 140 ya. Oke. Ini harus dipasang rada geser ke kanan dikit guys. Nah, biar lubangnya pas dua-duanya. Biar semuanya bisa ke baut. BTW ini water cooling gua putihnya putih tulang guys ya. Jadi rada kekrem-kreman sedikit. Oke. Nah. Udah selesai. Semuanya sudah. Tadi yang di longgar-longgarin yang mana? Nah, sekarang kita pasang water blocknya. Kita kasih pasta sedikit saja, sebiji jagung. Habis itu kita tinggal baut aja. Ini rada tricky juga nih. Nah, sip. Udah, sekarang satu lagi. Sip. Ini gua rapiin dulu kabelnya, habis itu kita pasang graphic card. Sebelum kita pasang graphic card, kurang lebih kabel manajemennya kayak gini ya. Kalian masih bisa lebih rapi sih. Jadi ini dari power supply 24 pinnya naik ke sini, 8 pin mau bawa ke atas, teman-teman. 8 pin graphic card ke bawah. Terus untuk fan, ini dia gue lewat bawah. Lalu fan radiator, water block, sama fan belakang numpuk di sini ya. Oke. Type C USB 3 ke sini, sisanya audio ke kolong sama front panel ke sini. Dan sebenarnya untuk area belakang, selama dia bisa ketutup rapat, agak melendung, itu udah lebih dari cukup teman-teman. Ini kita tutup aja. Nah, sekarang udah tinggal pasang graphic card aja. Jadi dari depan tetap kelihatan rapih guys ya. Nah, ini tinggal sesuaikan aja. Terus kita pasang si graphic cardnya. Ini udah gua lepas ya pengunciannya. Lepas dulu. Jadi gampang masangnya di casing ini.
agak ribet-ribet. Dan dia ngebautnya dari dalam teman-teman ya. Jadi masih gampang. Dia tipe buat penutup PCI-nya yang dilepas pasang. Jadi kalau teman-teman suatu saat kagak mau make, tinggal tutup lagi. Bukan yang harus dipatahin. Sip. Ini udah kelar. Dan yowes, kita colokin lalu nyalain PC-nya. Sudah dicolokin ke listrik, kita pencet sekarang tombol powernya. Nah, ini dia ya, PC-nya sudah nyala. Udah cakep, tinggal kita tunggu dia masuk ke layar. Oke, sudah masuk ke layar teman-teman ya. Dan tadi gue udah coba otak-atik ganti warna lampu juga di sini sudah bisa ya. Karena memang fan bawaannya itu ARGB ya, yang 3 samping sama belakang 1 teman-teman ya. Dan kalau udah tampil ke layar gini, PC nyala nggak ada kendala, ya harusnya power supply-nya nggak ada masalah teman-teman ya. Dan ini kan power supply yang dipakai 650 watt ya, bukan berarti dayanya itu 650 watt ya teman-teman ya. Itu hanya daya maksimalnya. Jadi kalau teman-teman nanti upgrade ke graphic card, makin tinggi kayak ini 5060 Ti, power supply-nya masih bisa ya. Dan ini pun daya idealnya ada di 80 sampai 150-an watt, naik turun ya. Ini gue pakai Ryzen 5 75F sama 5060 Ti 16 GB tuh ya, dia naik turun ke 90 ke 80-an ya. Oke teman-teman, video kali ini segini aja. Overall ini cakep banget, gue kagak bohong guys, gue suka banget sama casingnya. Warnanya putih, cakep banget kayak gini, kelihatan mewah banget ya. Ini harga 1,1-an, 1 jutaan. Kalau kalian pakai promo mungkin bisa dapat 1 juta pas atau 900 ribuan gitu ya di marketplace ya, tergantung promonya, tiap akun kadang suka beda-beda ya. Tapi overall gue bener puas banget, rakit di sini kagak ada ribet-ribet, tinggal colok sat doang lah pokoknya ya. Oke, sekali lagi kalau misalnya minat, linknya akan gue drop di deskripsi, baik power supply dan juga si casingnya. Semoga bermanfaat teman-teman.